Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Setanah Air, saya menyapa Bapak Ibu aparatur sipil negara yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, melalui video ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya adalah informasi penting yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer dan Bapak Ibu ASN. Di sini ada satu informasi terkini, yaitu tentang kebijakan baru Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang akan diberlakukan mulai bulan Januari 2023 ini untuk Bapak Ibu honorer dan Bapak Ibu aparatur sipil negara. Simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ini ada kebijakan baru Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini untuk Bapak Ibu honorer dan ASN yang diberlakukan mulai Januari 2023. Apakah ini merupakan kabar baik atau kabar buruk Bapak Ibu honorer dan ASN? Ikuti informasinya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB kembali mengeluarkan kebijakan baru bagi para tenaga honorer dan ASN tahun 2023. Kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini berlaku mulai bulan Januari 2023 dan akan berpengaruh pada tenaga honorer serta aparatur sipil negara. Kebijakan bagi tenaga honorer dan aparatur sipil negara ini merupakan manifestasi dari kebijakan Presiden Jokowi tentang program prioritas Kemenpan RB. Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini BKN sendiri, sudah melakukan pemangkasan untuk proses bisnis pelayanan kepegawaian dengan menggunakan skema digitalisasi atau teknologi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sendiri mendukung keputusan Badan Kepegawaian Negara dan siap merekrut atau memperkuat kolaborasi antara Kemenpan RB dengan BKN. Ada 6 kebijakan baru yang diterapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana dikutip oleh berita seluruhraya.com dari kanal YouTube Kemenpan RB, yaitu sebagai berikut. Pertama, pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian berdampak pada jutaan aparatur sipil negara. Yang kedua, penerapan reformasi birokrasi tematik pada klaster prioritas. Yang ketiga, transformasi profesionalisme aparatur sipil negara berbasis digital. Kemudian, akselerasi pembentukan MAL pelayanan publik MPP dan MPP digital di seluruh Indonesia. Kelima, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan keenam, percepatan penyusunan kelembagaan. Jadi itulah 6 kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sendiri ingin kebijakan baru ini bisa memangkas pelayanan dengan memperkuat kolaborasi kerja dengan BKN. Presiden Jokowi sendiri memang sudah memberi arahan agar memudahkan pelayanan kepegawaian lewat digitalisasi. Tentunya, pemangkasan proses pelayanan ini akan berdampak positif dan memudahkan pekerjaan dan pelayanan kepada jutaan pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggunakan skema terbaru
untuk kebijakan pemangkasan pelayanan kepegawaian ini. Harapannya, proses pelayanan bisnis maupun aspek dalam hal infrastruktur sistem bisa cepat digunakan, di mana nantinya seluruh layanan kepegawaian akan menggunakan satu sistem yang sama, yaitu Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau ASN atau SIASN. Sistem ini akan mendukung target pemerintah untuk mewujudkan satu data Indonesia lewat sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang disebut dengan SPBE. Kemudian selanjutnya proses pemangkasan pelayanan kepegawaian juga telah dilakukan, di mana proses pelayanan pensiun pegawai negeri sipil yang semula harus melakukan 5 tahapan sudah dipangkas hanya menjadi 2 tahapan saja. Jadi hal ini juga tentunya memudahkan pegawai negeri sipil yang usianya sudah memasuki masa pensiun bisa pensiun dengan mudah dan tenang tanpa repot seperti dulunya lagi. Apalagi pensiun merupakan sebuah bentuk penghargaan kepada pegawai negeri sipil agar jaminan hari tua para pegawai negeri sipil yang sudah bekerja dan mengabdi bagi negara bisa tercukupi dan terpenuhi. Nantinya proses penyederhanaan untuk layanan pensiun pegawai negeri sipil akan dilakukan dengan SIASN atau Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Hal ini dilakukan agar pensiunan pegawai negeri sipil bisa menjadi jauh lebih cepat, tepat, dan juga transparan. Ada juga kebijakan pelayanan kenaikan pangkat yang semula hanya 8 sampai 14 tahapan bisa dipangkas hanya menjadi 2 tahapan saja. Nah, tentunya ini sangat mudah Bapak Ibu ya, yang mana kebijakan baru dari Menpan RB ini sangat-sangat membantu dan sifatnya positif bagi seluruh aparatur sipil negara, demikian dengan Bapak Ibu honorer. Bayangkan saja dalam hal kenaikan pangkat yang semula prosesnya sampai 14 tahapan dan kini bisa dipangkas hanya menjadi 2 tahapan saja. Jadi inilah informasi Bapak Ibu tentang kebijakan terbaru yang diterapkan 2023 ini bagi Bapak Ibu honorer, demikian dengan Bapak Ibu aparatur sipil negara atau ASN, dalam hal ini adalah PNS ya, dalam hal kenaikan pangkat dan hal lain yang sifatnya semuanya serba cukup simpel dan sederhana dalam hal pengurusan pekerjaan. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya, mohon dimaklumi, dan sebelumnya jangan segan, silakan share kepada teman-teman yang butuh informasi tentang kebijakan baru Menpan RB ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.